Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjannati Rohmah dengan NIM 25030150089. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis teknik lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Pengertian lompat tinggi. Lompat tinggi merupakan cabang olahraga atletik yang bertujuan untuk melewati mistar setinggi mungkin tanpa menjatuhkannya. Gaya flop adalah teknik yang paling banyak digunakan saat ini karena dinilai paling efektif. Pada teknik ini, atlet melewati mistar dengan posisi punggung menghadap ke bawah sehingga pusat gravitasi tubuh dapat berada di bawah mistar. Hal ini membuat lompatan menjadi lebih efisien dan memungkinkan hasil yang lebih tinggi. Nah, jadi teman-teman, media yang saya gunakan dalam analisis ini berupa gambar dan video lompat tinggi gaya Fosbury Flop. Nah, gambar ini diambil dari pencarian Google, sedangkan video diperoleh dari platform TikTok. Nah, kali ini kita masuk ke fase pertama dari lompat tinggi, yaitu awalan. Pada tahap ini, atlet melakukan lari dengan lintasan melengkung menuju mistar. Lintasan melengkung ini bertujuan untuk membantu tubuh berputar saat di udara. Posisi tubuh sedikit condong ke dalam mengikuti arah lintasan. Kecepatan lari ditingkatkan secara bertahap, tidak langsung cepat di awal, tetapi semakin mendekati titik tumpuan, kecepatan semakin maksimal. Langkah kaki harus teratur dan memiliki ritme yang konsisten agar tidak mengganggu keseimbangan. Selain itu, fokus pandangan diarahkan ke titik tumpuan, bukan ke mistar agar langkah tetap stabil. Secara biomekanika, pada fase ini terdapat pengumpulan energi kinetik dari kecepatan lari, yang nantinya akan diubah menjadi energi untuk melompat ke atas. Fase kedua adalah tumpuan, yang merupakan fase paling penting dalam lompat tinggi. Pada tahap ini, atlet menggunakan satu kaki sebagai kaki tumpu, biasanya kaki terkuat. Kaki ayun diangkat dengan kuat ke depan dan ke atas, sementara kedua lengan diayunkan untuk membantu menambah daya dorong. Posisi badan mulai condong ke belakang untuk mempersiapkan gerakan melayang dengan punggung. Tumpuan dilakukan dengan cepat dan kuat agar menghasilkan lompatan yang maksimal. Secara biomekanika, terjadi gaya dorong ke tanah yang menghasilkan gaya reaksi ke atas sesuai hukum Newton 3. Selain itu, kecepatan horizontal dari lari diubah menjadi kecepatan vertikal untuk menghasilkan tinggi lompatan. Sudut tumpuan juga berpengaruh, biasanya berada pada kisaran 45-55 derajat untuk hasil yang optimal. Fase ketiga adalah melayang di udara. Pada fase ini, atlet mulai melewati mistar dengan posisi punggung menghadap ke bawah. Kepala menjadi bagian pertama yang melewati mistar, kemudian diikuti oleh bahu dan punggung. Punggung dilengkungkan atau membentuk seperti busur agar bagian tubuh tidak menyentuh mistar. Pinggul diangkat setinggi mungkin karena merupakan titik tertinggi dari tubuh. Setelah pinggul melewati mistar, kaki segera diangkat dan diluruskan agar tidak menjatuhkan mistar. Dari segi biomekanika, posisi tubuh yang melengkung memungkinkan pusat gravitasi berada di bawah mistar, sehingga atlet tidak perlu melompat terlalu tinggi secara keseluruhan. Selain itu, gerakan berputar di udara dipengaruhi oleh awalan yang melengkung sebelumnya. Fase terakhir adalah pendaratan. Setelah melewati mistar, atlet akan jatuh ke matras dengan posisi punggung atau bahu terlebih dahulu. Tubuh harus dalam keadaan rileks agar tidak terjadi cedera. Kaki diangkat agar tidak mengenai mistar saat turun. Matras berfungsi untuk menyerap gaya benturan, sehingga pendaratan menjadi aman. Secara biomekanika, gaya gravitasi bekerja menarik tubuh ke bawah, dan matras membantu mengurangi dampak dari gaya tersebut. Berikut contoh gerakan lompat tinggi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, teknik lompat tinggi gaya Fosbury Flop memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, teknik ini memungkinkan atlet mencapai lompatan yang lebih tinggi karena posisi tubuh saat melewati mistar membuat pusat gravitasi berada lebih rendah. Selain itu, teknik ini lebih efisien secara biomekanika dan menjadi teknik yang paling banyak digunakan dalam perlombaan modern.
Teknik ini juga memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan koordinasi tubuh yang sangat baik, terutama saat melakukan tumpuan dan melayang di udara. Teknik ini juga cukup sulit dipelajari oleh pemula dan memerlukan latihan yang konsisten. Selain itu, gaya ini membutuhkan fasilitas seperti matras yang aman untuk menghindari cedera saat pendaratan.